Ya, kita sudah berapa minggu? 3 minggu ya kita ngomong soal mendisiplin pikiran. Saya mau kali ini kita cerdas mengenali. Boleh ditayang ya. Kita punya blind spot. Oke, saya berharap Anda sih udah sarapan tadi. Kalau misalnya belum sarapan nih ada pai-painya enak banget loh. Ya, nggak usah malu, minta aja ya. Kalau kurang gula ya, nanti nggak bisa mikir soal the blind spot. Kenapa? Blind spot itu adalah begini nih, daerah. Nah, ini nggak bisa connect mah. Oke, ya. Nah ya, karena blind spot ini adalah daerah yang unik tapi berbahaya. Nah ini Johari window ya. The Johari window ini salah satu yang diakui sebagai ilmu di dalam ilmu psikologi untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, seperti apa Johari window? Ada 4 area di dalam hidup kita. Ya, kalau Anda lihat sumbu X-nya itu mencerminkan kita, pribadi kita. Kalau sumbu Y-nya itu orang lain, terhadap orang lain ya. Nah, kalau saya tahu tapi orang lain juga tahu, berarti hal itu adalah open area. Ya. Apa yang Esther tahu tentang saya? Dan saya juga tahu kira-kira. Mami gendut, gitu ya. Saya juga tahu saya gendut. Kita sama-sama tahu, itu open area. Semua orang tahu. Kita sendiri juga sadar, ya. Tapi begini, ada yang kita tahu, tapi orang lain nggak tahu. Kenapa? Karena kita sembunyikan itu. Itu namanya hidden area. Area yang tersembunyi. Contoh, apa? Itu fitnah itu, bukan tersembunyi, itu fitnah. Ya, misal begini, suami saya punya, ya, suami saya punya tato, misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan nggak ada yang pernah tahu kan? Dia tahu, nah gitu, itu area tersembunyi. Ya, dia ngorok, Bapak Ibu nggak tahu kan? Nah, dia tahu, nah itu area tersembunyi. Gitu ya, hal-hal yang kita sembunyikan yang kita tidak mau orang lain tahu. Ya, ini semua ada nih di dalam hidup kita nih, 4 area ini. Ya, terus apalagi? Ya, saya nggak tahu dan orang lain juga nggak tahu. Jadi sama-sama nggak sadar. Bisa jadi apa? Potensi-potensi. Saya nggak tahu nih potensi Pak Henry apa. Pak Henry juga nggak tahu potensinya dia apa. Karena dia secara pribadi nggak pernah memikirkan potensi pribadinya. Saya juga nggak tahu karena apa. Saya nggak kenal sama Pak Henry. Kita sama-sama nggak tahu Pak Henry punya apa. Nah, itu blind spot. Sorry. Itu unknown, mystery. Ya, nggak ada satu orang pun yang tahu. Perlu pengejaran akan pengetahuan untuk tahu itu. Tapi ini dia ya, yang gelap itu adalah begini. Saya enggak tahu, tapi orang lain bisa lihat itu. Nah, itu namanya blind spot. Kita enggak sadar, tapi orang lain perhatikan itu. Orang lain yang tahu itu. Nah, makanya ini alasan untuk kita butuh orang lain kadang-kadang di sini. Kenapa? Supaya orang lain bisa jaga kita. Supaya orang lain itu bisa ngebilangin kita. Makanya kalau ada orang tegur kita untuk kesalahan kita yang kita enggak sadar, sebenarnya kita itu harusnya bersyukur. Karena mereka bisa lihat, saya nggak bisa lihat gitu ya. Kayak misalnya apa, Aling suka ngomong gini, Mak, lu ngomongnya jangan begitu. Ya kenapa? Tadi tuh kalau lu ngomong, kalau lagi khotbah jangan nunjuk begini. Oh kenapa kalau nunjuk? Itu kalau lu nunjuk ke muka orang langsung, orang rasanya cus gitu ya. Kayak ketusuk belati katanya begitu. Oh saya nggak tahu, tapi Aling tahu itu. Nah saya harus dengar itu. Kenapa? Ya itu untungnya masukan yang bagus. Ya, dan waktu saya belajar ternyata benar ya kata Pak Yakub Ezra juga begitu. Jangan tuding satu jari kalau lagi public speaking. Not directly pointing your finger gitu. Tapi boleh lakukan lebih dari 1 jari. Ya, kalau bisa hindari langsung ke orangnya. Tapi kalau begini kan nggak terlalu menghunjam seperti belati toh.
ya kan, ketimbang ini. Pingsan dia. Ya, nah itu blind spot. Nah, blind spot ini yang harus kita waspadai sekali lagi. Kenapa? Karena orang lain bisa lihat, tapi justru kita pelakunya, kita yang nggak sadar. Oke, ya blind spot. Kita punya blind spot? Tentu, pasti. Semua orang punya blind spot. Semua orang soalnya hidupnya memiliki area-area ini. Oke, ya. Nah, saya berharap sih Anda melihat ini, Anda bisa waspadai, terutama the blind spot dan hidden area yang tersembunyi. Karena dua hal itulah yang daripadanya motivasi kita bergerak gitu. Ada yang disembunyikan, nggak apa-apa. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang bukan untuk konsumsi umum. Tapi apa motivasinya? Kalau misalnya kita sembunyikan supaya kita nggak kelihatan buruk, itu namanya jaga image, ya toh. Kita terus menerus lakukan itu, perlahan-lahan kita jadi orang munafik, ya. Tapi kalau Anda sembunyikan, misalnya gini, saya berbuat baik loh kepada Ibu Wawa. Kemarin Bu Wawa, aduh kemalingan, uangnya habis sama sekali. Terus diam-diam saya transfer ke dia. Bu Wawa, buat makan hari ini ongkos 2 hari ya, supaya kamu bisa urus, kamu punya perkara. Itu tersembunyi juga, betul? Ya, tersembunyi ya kan, orang lain nggak tahu, saya tahu apa yang saya bikin gitu, itu disembunyikan. Murah hati, ya toh? Itu baik. Sekali lagi, pertanyakan motivasinya apa. Oke? Tapi yang hari ini kita mau bicara, kita mau belajar adalah the blind spot. Yang orang lain bisa lihat, kita sendiri tidak sadar. Gitu ya. Nah, firman Tuhan berkata apa? Ini dia, hard truth-nya, kebenaran yang tidak bisa disangkal. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan ya, kelemahan. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah perhatikan, ini firman menyatakan, menggambarkan Yesus waktu dia masih jadi manusia di muka bumi. Sekalipun gelar rohaninya adalah imam besar, tidak terbantahkan. Tapi waktu dia jadi manusia, dia udah kasih contoh sama kita. Ya, bahkan di bahasa aslinya The Passion Translation gini, that king priest tempted in every way. Ya, dicobai, diuji di semua sisi kehidupannya. Bagaimana Yesus diuji? 40 hari 40 malam mengembara di mana? Mall Botani, enggak ya? Di mana? Kita mengembara di Mall Botani, healing tipis-tipis. Yesus enggak healing tipis-tipis. Begitu dia keluar dari baptisan itu, inilah anak yang dikasihi. Enggak, dia enggak hidup nyaman, enggak. Dia masuk ke dalam penderitaan. Jadi begini, jangan harap kita jadi anak Tuhan, representative of Christ Kingdom. Terus kamu kipas-kipas karena representative, ambasador, keren dong. Enggak, penderitaan yang masuk. Padang gurun kita masuk. 40 hari 40 malam enggak makan. Itu Yesus loh. Ya, terus udah lapar, udah aus, udah lemes, udah lecek itu 40 hari. Kita puasa Esther 3 hari aja ya, udah cancel jadwal ya kan. 40 hari Yesus udah banyak alasan untuk terkapar. Dia malah perang sama iblis, keren. Saya punya contoh. Kalau saya fighting, karena itu contohnya. That's why I never give up. Ya. Dia dicobai dalam semua aspek. Aspek apa? Makan minum. Kamu anak Allah. Ini kalau kamu anak Allah ini dong. Kalau kamu anak Allah, diragukan identitasnya, betul? Kalau kamu anak Allah, bikin dong. Lihat ya.
Ya, hal yang paling mendasar, harta yang kita punya. Makan minum itu soal harta, benar? Untung Yesus keren. Ada tertulis gitu, itu lapar itu. Dia bilang, ada tertulis. Terus yang kedua, dicobai apa? Apa? Dibawa ke atas, jatuhin diri kamu. Itu ngomong soal apa? Iman. Iman kita kepada Tuhan. Aspek iman diuji. Jatuh dong, katanya dilindungin. Katanya pasukan malaikat tadangin elu. Gitu kan? Lagi-lagi Yesus bilang apa? Ada tertulis. Ya. Terakhir apa? Dikasih apa? Harta kekuasaan, betul? Ya, itu yang paling menggoda. Manusia nalurinya adalah berkuasa, itu naluri dosa. Padahal sejak semula Tuhan bilang, kuasai, taklukan, penuhi bumi, taklukan itu. Itu bukan berkuasa atas manusia, itu berkuasa atas bumi dengan segala isinya. Bukan berkuasa seperti seorang diktator, ya penguasa absolut yang gak bisa lagi disangkal kata-katanya. Enggak, bukan berkuasa yang macam itu. Kita berkuasa ala pengelola yang bijaksana. Tapi kan naluri dosa bikin kita berkuasa dengan naluri dosa itu. Lebih unggul dari yang lain gitu ya. Kamu harus tunduk sama saya, kamu jadi budak saya, mirip setan ya. Nah, apa? Tapi dibilang apa? Yunani bilang he was without sin. Dicobai, diuji sedemikian rupa, tapi dia ditemukan tidak berbuat dosa. Dia tidak bisa melakukan dosa. Bukan hanya tidak mau, tapi dia tidak bisa melakukan dosa. Kenapa? Kenapa Yesus tidak bisa bikin dosa? Menurut Bapak Ibu kenapa? 100% Tuhan, 100% manusia. Ini episode dia lagi jadi manusia. Dia tahu tujuannya. Apalagi? Bukan hanya dia tidak mau melakukan dosa, tapi dia tidak mampu melakukan dosa. Kenapa? Nggak ada modenya di dalamnya. Nggak ada feature untuk berontak terhadap Bapaknya. Itu yang kita bangun. Aktifkan feature itu. Saya nggak sanggup bikin dosa. Saya nggak pernah bikin jahat sama Melanie bukan karena saya tidak mampu. Saya mampu bikin jahat. Tapi begini, saya nggak punya modenya lagi. Karena saya melatih diri saya berkali-kali, bertahun-tahun saya ikut sama Tuhan Yesus keserupaan dengan Kristus itu. Sehingga saya nggak punya gairah untuk melakukan yang jahat lagi, yang bodoh lagi. Oke, nah dari firman ini apa yang kita dapetin dari Tuhan Yesus? Yang pertama ini apa? Yesus Kristus 100% manusia, dia 100% Allah. Tapi begini, dia juga 100% manusia. Dan sama seperti kita, dia juga apa? Alami apa? Kelemahan. Lapar loyo itu kelemahan. Telat makan kamu jadi terganggu itu kelemahan, Pak. Karena itu manusiawi. Betul? Dia udah kasih contoh sama kita. Tapi kenyataan yang kedua dibilang begini. Dia sebagai imam besar, ini dia kata kuncinya, mengandalkan Roh Kudus sehingga dia tidak apa? Meleset dalam hidupnya. Perhatikan bagaimana cara Yesus menjawab setiap kali ngobrol. Gini ya, jangan pernah ngobrol sama iblis ya. Oke? Dan antek-anteknya. Self talk bagus? Bagus. Selama itu sehat dan benar. Ya. Iya, kalau Astrid, ayo bangun Astrid. Ya toh, sering kamu lakukan itu kan? Bangun, lemes sih badan. Ya toh, get up karena hari ini kamu harus ibadah. Betul? Oh ya, dia punya alasan untuk terkapar di rumah. Tapi dia ngomong sama dirinya, dia perintahkan dirinya. Itu self talk yang bagus. Tapi begini, hati-hati dengan self talk yang kelamaan. Self talk itu kan di alam imajinasi kita bikin. Di alam roh. Masalahnya di alam roh nggak ada pagar, Mbak, Bu. Dia nggak ada pagar kayak rumah kita kan pagarnya jelas.
temboknya jelas. Di alam roh pagar nggak ada. Kita nggak tahu kapan kita nyebrang dari alam kebenaran menuju alam satanik. Awal-awal kita ngobrol sama diri sendiri, sama Roh Kudus, bahkan pakai firman, ya toh. Kelamaan ngobrol. Tapi emang iya ya, kamu kan sakit ya, lemas. Sebenarnya kamu berhak untuk lemas. Sebenarnya kamu berhak untuk istirahat banyak. Kenapa ya? Kok dituntut tanggung jawab sebagai singer, sebagai ini, sebagai itu, belum sebagai ibu, sebagai suami. Aduh, suami kayak begitu. Lihat kepanjangannya. Rentetannya, pikiran kita ini seperti kereta api, Pak. Dia bisa jalan tanpa bisa tahu dia berhenti di stasiun apa. Keputusan kita untuk memberhentikan dia atau begini, mengembalikan dia ke dalam lintasan berpikir yang benar. Amin. Ya, makanya perlu mengandalkan Roh Kudus, ya. Itu hamartia. Hamartia itu apa? Hamartia itu istilah olahraga sebenarnya. Ya, kalau misalnya kita kan kalau misalnya nonton bola Liga apa itu? Liga Italia. Kalau ada apa itu? Penyerang tengah. Ya, dia bawa bolanya dari belakang sampai ke depan gawang lawan. Ya toh? Pas di situ, waduh, gitu kan? Bagian back lawan udah berjejer di situ. Terkepung dia, tapi dia nengok ke kanan, ada apa itu namanya, temennya ya, mungkin di sayap kanan, kosong, bisa, cuma ini striker karena kegedean nama ya toh, dia mau cetak golnya sendiri ya kan, temennya padahal udah begini-begini dari jauh, tapi karena bodohnya itu dia tembak juga, paksa bola itu, tembak ke gawang, apa yang terjadi? Dia tembak, ditangkap sama kipernya. Lalu biasanya reporter Italia itu berteriak apa? Centro di gravita permanente. Apa itu artinya? Egoisme yang permanen. Alias tolol banget loh. Centro di gravita permanente. Self-center, gravity, permanen, buta, karena itu tadi itu, tempting, godaan itu, betul? Nah, kalau orang Yunani di olahraga panahan, ya, waktu seorang pemanah lagi tarik busurnya, dia tarik kayaknya dikeker udah bener, dia pas lepas, ding, itu panah, weng, jelek. 1 senti di samping titik merah itu. Maka reporter Yunani bilang apa? Gatia ekana amartia. Gitu. Cari aja di Google lah. Amartia, apa itu? Meleset dari sasaran. Kata yang sama itu dipakai untuk dosa. Apa? Dosa. Dosa itu bahasa Sanskertanya kita pakai itu. Tapi sebenarnya dosa itu diambil dari itu, istilah sport itu. Meleset dari sasaran. Nah gini Bapak Ibu, kalau kita nggak ngandelin Roh Kudus menghadapi ujian, cobaan setiap hari. Tuh, cobaan nggak hanya yang gede-gede dibawa kayak Yesus ke atap Bogor Icon ya, nggak. Waktu kamu lagi ketemu orang, kata-kata apa yang mau kamu keluarin di orang ini? Itu godaan tuh. Saya mau hasut dia enggak? Supaya dia punya pikiran seperti yang saya pikir. Saya mau hasut Nia, supaya Nia ikutan seperti saya, ngelihat Debbie dengan cara pandang saya yang tidak baik. Saya pengaruhi Nia. Itu godaan itu. Menimbulkan kesan, itu godaan. Tempting tiap hari. Waktu kita bercerita di gereja lama, saya lagi mau memaksakan pikiran saya, menanamkan pikiran saya tentang gereja lama kepada Gideon. Cara pandang saya mau tanamkan ke dia.
Masalahnya kalau cara pandang kita buruk, itu godaan itu. Betul? Makanya butuh orang lain. Kenapa? Untuk saling ingetin. Stop lo, jangan. Perlu di-cut itu. Jadi sorry ya, kalau ngomong kelamaan terus ada yang di-cut. Kita nggak tahu, tapi orang lain mungkin bisa lihat. Jangan marah sama orang yang nge-cut begitu. Oke? Haleluya. Bapak Ibu mukanya menakutkan sekali dari depan ini. Coba bilang kiri kanan, saya baru sadar sekarang. Ya, coba bilang kiri kanan udah. Saya tahu Anda lagi merenung ya. Ya, itu godaan yang makin kecil-kecil ya. Ya, jangan hanya mengenali sekarang amartia yang gede-gede, udah jangan dong. Yang kecil-kecil juga kita pikirin, ya. Nah yang ketiga apa the hard truth-nya? Yesus sudah kasih contoh sama kita. Bahwa jika kita lahir baru, melakukan firman, andalkan Roh Kudus, maka hidup kita gak akan amartia. Amin. Kita mampu serupa Kristus. Melalui apa? Firman dan kuasa rohnya. Amin. Untuk jadi bersaksi seperti Maria. Bisa bersaksi ketawa-ketawa kayak barusan. Itu udah melewati hari Sabtu penuh tangisan. Tapi enggak apa-apa, saya bilang nangis, enggak apa-apa. Namanya tabungan sekian lama kerja keras dikumpulin. Masa enggak nangis, kerampokan terus ketawa-ketawa. Gue kerampokan, ada yang salah lu justru. Beremosi kan dengan benar gitu kan. Iya kan, kerampokan, ya nangis dong. Namanya semua laptop, aduh hancur hati saya. Waktu dia bilang laptop, saya berasa tuh. Semua data ada di situ. Bahan kuliah ada di situ. Saya ngerti paniknya kayak apa. Saya bilang gak apa-apa nangis. Tapi habis nangis, ingat ada Tuhan. Jangan lupa. Keren kan? Nah itu, firman. Kuasa Roh Kudus. Amin? Ya. Nah, makanya begini, ya. Itu tadi ingat ya. Yesus itu imam besar, dia dicobai kelemahannya, betul? Tapi Ibrani kan tadi bilang dalam kelemahannya, betul? Sebagai manusia itu punya kelemahan. Dan sering kali di situ kita dicobai. Tapi bedanya kita sama Yesus nggak bikin dosa. Kita kadang-kadang masih bisa bikin dosa, betul? Nah, kelemahan itu merupakan blind spot kita. Nggak selalu, karena ada kalanya kita sadar akan kelemahan kita, betul? Tapi enggak semua manusia punya self awareness, to be honest. Harus disadari, enggak semua manusia sadar akan kelemahan-kelemahan dirinya. Kenapa? Karena enggak semua manusia mau duduk diam sebentar menelaah dirinya sendiri. Yang sering kita lakukan pada umumnya adalah kita terlalu sibuk menelaah orang lain. Kita lupa menyelidiki diri sendiri. Bagus itu. Tadi, selidiki aku, selidiki dia. Kan gak begitu. Selidiki aku. Coba, coba aku, uji aku. Itu bukan perkataan main-main. Habis dibilang disiplin the mind, ujiannya itu. Masih bisa gak? Pikiran yang udah kemana-mana. Aku tahu orangnya Mami, tapi nggak terbukti. Sekalipun tidak tahu, tapi kalau tidak terbukti kita sebut itu asumsi. Kita nggak boleh hidup sama asumsi. Penghakiman. Ini pikiran udah melenceng, harus diluruskan kembali. Nah, itu kelemahan, betul? Kelemahan-kelemahan. Tapi ini dia, infirmities becoming our blind spot that can lead us to iniquities. Bedain, infirmity itu kelemahan, tapi iniquity itu kejahatan. Lawlessness itu termasuk. Matius 7:23, waktu ada yang ketok-ketok pintu, terus Tuhan bukain, siapa kamu? Enyah daripadaku pembuat kejahatan. Kata lainnya, enyah kamu pembuat iniquity. Pelanggaran akan firman, pelanggaran akan hukum-hukum Allah. Itu disebut kejahatan. Nah kelemahan, oke, boleh.
Banyak orang minta dimengerti, minta dimaklumi kelemahannya. Tapi mereka lupa bahwa begini, dari kelemahan bisa membawa kita pada dosa. Kelemahan saya, kalau jam 12 belum makan, saya bisa berubah bentuk, Bapak Ibu. Saya nggak boleh telat makan, Bu. Jelek saya adatnya ya. Saya bisa berubah. Itu kelemahan, Bu. Saya sadar itu. Tapi dulu belum dikuasai sama firman. Ya, apa yang saya bikin jam 12? Saya serang dia. Kalau nggak ada hukum, ku makan kau. Oh, itu kelemahan, betul? Tapi akhirnya jadi dosa, benar? Karena kalau belum makan, belum dapat warungnya gitu loh Bu Wawa. Belum ketemu warung yang tepat ya kan. Tiba-tiba saya gini, lambat banget sih, menyakiti orang. Ya toh? Perempuan PMS, pre-menstruational syndrome, sindrom. Ya kalau udah berulang jadi sindrom PMS. Biasanya menjelang hari menstruasi beberapa hari sebelum itu emosi kita campur aduk karena hormon kita memang bergerak naik turun fluktuatif ya. Nah ada perempuan-perempuan yang tiba-tiba jadi emosional ya tuh, sel shock, senggol bacok. Saya juga termasuk golongan itu dulu. Menjelang PMS, apa yang saya kerjakan? Bukan saya tata diri saya, tapi saya dudukin nih. Suami, anak 2. Dengar ya, mami mau mens. Jadi lu jangan macem-macem. Jangan cari ribut. Terus gebleknya mereka, iya gitu. Sama-sama belum punya pengetahuan. Ya, oh ya gitu ya, mami PMS ya, hati-hati. Ya, suami saya puasa. Sebulan sekali dia pasti puasa, bukan dengan alasan rohani, bukan. Dia puasa, doain istrinya yang PMS. Lama-lama dia bilang sama saya, kok kamu yang mens, saya yang mesti puasa ya? Nah, itu blind spot itu. Blind spot, saya nggak tahu itu ada. Soalnya kenapa? Saya bilang blind spot. Waktu dia tanya gitu, ada sesuatu yang gini. Iya ya, penderitaan saya, masalah saya. Kenapa orang lain yang harus menanggungnya? Enggak, saya yang harus berubah. Saya tidak boleh itu, centro de gravito permanente. Enggak boleh. Saya yang harus ambil penderitaan itu. Bukan dia yang puasa, saya yang puasa. Iya, mereka tetap bisa tuh dilatih bisa. Ya, karena ini ingat, jangan anggap enteng atau minta dimaklumi kelemahan. Saya kan pelupa kelemahan. Tapi terus menerus lupa, kamu orang yang ingkar kamu. Kamu orang yang tidak bisa dipercaya dan itu kejahatan. Gak bisa mikir, suami saya coba, aduh gue mikirnya gak bisa panjang ya, bodoh. Kurang pengetahuan, itu kelemahan. Pakai alasan lagi, dulu kan narkoba lu seberapa sih? Masa Yesus kalah sama efek narkoba? Malas jadi dosa, gak mau belajar. Udah malas putar otak, terlalu lama beku, udah original otaknya. Karena jarang dipakai. Terus gini, aku emang lambat berpikir, come on. Kamu gak bisa ada alasan untuk itu. Kamu bisa belajar. Tuhan kasih kamu apa itu? Gadget, iPad, pakai itu. Ya dia nonton awal-awalnya Habib Rizik melulu ya. Saya harus percayakan dia kepada Tuhan. Tapi itu blind spot untuk bilang itu. Ada risikonya? Ada. Kadang-kadang kalau kita kasih tahu blind spot orang, apa yang orang bilang? Enggak, saya enggak kayak gitu. Kenapa? Dia buta. Kita yang lihat. Orang yang buta, orang yang bersangkutan yang buta. Makanya namanya kan blind spot. Nah orang yang lagi ditegur untuk blind spotnya, miliki hati yang terbuka dong.
Ya, jangan kayak orang Farisi, jago banget ngebalikin keadaan. Kayaknya kamu emang biasa deh. Seneng kamu nyari-nyari kesalahan saya. Gak ada urusan. Gak ada. Mungkin caranya gak seperti yang kita mau. Tapi coba berhenti sebentar, lihat tujuan yang lebih besarnya. Dia sedang menyelamatkan saya. Itu lebih besar. Betul? Jadi kita gak alergi gatal-gatal sama teguran. Teguran itu baik. Kenapa? Itu tanda kita dikasihi. Jadi kalau ditanya-tanya terus kamu kemana? Itu bukan kepo. Ayo dong, kamu tetap dong kejar Tuhan. Jangan baru diberkati sedikit udah hilang, ya kan? Enggak, itu bukan kepo, bukan kamu nganggur saya kan kerja, bukan itu, bukan. Kamu ditegur karena kamu dikasihi. Kepedulian, ada orang yang peduli itu salah satu ekspresi kasih. Jangan bangga ya, kalau bilang begini, saya 20 tahun loh lahir baru, belum pernah ada yang nyakitin saya. Jangan-jangan kamu mati ya? Kamu gak bergaul? Hah? Atau kamu berteman, cuma sorry ya, kulit aja. Gak ada yang salah ya toh? Gak ada yang sayang. Itu ada satu lagi. Gak ada yang peduli sama kamu, makanya gak ada yang tegur kamu. Makanya kalau masih ada yang tegur kamu, bersyukur. Itu tandanya masih ada yang peduli. Itu tandanya ada yang mengasihi kamu. Amin. Ini makanya kan disiplin the mind. Change. Ya, renew our mind. Saya ditegur karena saya dikasihi. Oke? Ya. Amin. Nah ini area blind spot. Amin ya. Ada 5 area. Area yang pertama apa? Di pikiran kita. Kognitif. Nah itu yang jadi tema kita bulan ini ya. Kami mematahkan setiap siasat. Lihat siasat bahasa aslinya deceptive fantasy. Fantasi yang menipu. Kami mematahkan fantasi-fantasi yang menipu itu. Ya, yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang, ini tujuannya. Menentang pengenalan akan Allah. Berlawanan dengan pengenalan akan Allah yang benar. Pikiran-pikiran menipu itu kami patahkan, kami tolak. Dan ini kami menawan sekali lagi kita ingatin ya. Menawan itu seperti menawan tahanan perang. Ada gak tentara yang lagi menawan tentara musuhnya, dia lengah? Ada? Gak ada, dia serius melakukannya, betul? Betul? Terus ada gak yang hahaha sama tawanan perang? Gak ada. Kesian ketangkep ya bro. Anak lu berapa bu di kampung? Gak ada. Kami menawan. Menawan itu pekerjaan serius, tegas, gak kenal kompromi. Bahasa aslinya pakai istilah militer itu. POW, the prisoner. Like a person lagi menawan seorang POW, prisoner of war. Nah dengan sikap menawan itu ya. Apa yang kita tawan? Apa? Pikiran itu loh. Ya, cara berpikir kita. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Gak apa-apa dia bunyi. Jangan-jangan dia yang paling nangkep di antara kita semua. Makanya dia bereaksi begitu. Dia belum bisa bilang amin. Kalau dia bilang amin kita semua sembah sujud ya toh. Dia cuma bisa bilang Jangan. Kita percaya rohnya dengar. Amin. Loh ya. Nah. Kalau Bapak Ibu lihat, waktu kita mikir, ini kan kita dikasih akal, betul? Pembaharuan. Roma 12 ayat 2 bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi itu otak sebenarnya, di otak. Proses berpikir itu adanya di otak. Dan waktu kita berpikir secara spesifik, bagian otak yang aktif itu yang di depan. Namanya prefrontal cortex. Itu bagian depan. Makanya orang kalau mikir kan, ada pertanyaan terus dia bilang gini, tunggu ya bro gue mikir dulu, betul? Karena bagian ini yang berdenyut, gak pernah kan bilang tunggu ya bro gue mikir dulu, gak pernah kan? Atau di sini? Karena memang bagian ini yang berdenyut, bagian depan. Nah prefrontal cortex
Disitulah proses berpikir yang terjadi waktu manusia menerima satu informasi. 5 proses harus dilewatin. Proses berarti begini, harus dilewati fase-fasenya. Fase yang pertama apa? Analisa. Analisis, betul? Dianalisis. Kenapa ya? Kenapa ya kok kita susah banget ya sepakat ya? Kenapa ya? Kenapa kalau orang ngomong saya merasa cepat terancam ya? Kenapa ya? Itu dianalisis. Terus abis analisis coba pelajari. Kenapa ya? Saya cepat terancam. Oh ternyata mungkin saya rasa tidak aman saya tinggi sekali ya. Sampai kalau orang tegur saya merasa dia menyerang saya. Itu learn. Proses learn sudah. Pelajari. Dari mana ya saya dapat ini? Evaluasi habis itu. Evaluasi. Oh pantesan setiap kali saya dikasih masukan saya merasa tersudut. Saya merasa terancam. Saya merasa kecil. Karena itu tadi ya. Ternyata saya mendapati apa? Ternyata buat saya kalau orang kasih teguran, orang kasih masukan, saya ternyata menangkap mereka menyerang saya. Padahal tidak. Itu kan evaluasi. Ya toh, jangan cuma nyanyi, selidiki aku. Pakai otak lu waktu lagi menyelidiki. Amin. Sopan tuh Bu Wawa ya. Sopan kan, gak kasar ya. Iya. Pokoknya saya lihat Bu Wawa, kalau Bu Wawa udah mengkeret berarti saya udah terlalu keras sudah. Ya, Bu Wawa soalnya patokan saya untuk kehalusan. Ya, evaluasi, temukan. Ambil waktu, ini proses begini ambil waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat, cuma please jangan terlalu lambat. Karena setiap hari berapa kali hal kita harus putuskan. Banyak sekali. Tapi semua ini ALECD ini terjadi di dalam pikiran kita. Habis evaluasi apa? Bikin dong keputusan yang benar. Nah kenapa kita baca firman? Ini gunanya waktu kita memutuskan, waktu kita mengevaluasi. Dari hasil evaluasi yang kita pakai sebagai standar bukan perasaan kita. Bukan budaya kita, tapi kita pakai standar kita apa? Firman. Firman Tuhan bilang jangan lo sembuh. As a man think of himself, that is he. Seperti apa yang dipikirkan orang, seperti itulah dia. Waduh berarti saya masih insecure ya. Kalau saya insecure berarti gambar diri saya masih parah. Berarti saya belum pulih secara jiwa. Saya belum melihat diri saya seperti Kristus melihat diri saya. I have to do something. Putuskan itu. Apa? Saya mau belajar satu. Yang kedua saya bertobat Tuhan. Tolong saya, pertemukan saya dengan orang yang bisa menolong saya. Menyembuhkan gambar diri saya. Betul? Habis itu apa terakhir? Bikin keputusan. Mulai hari ini kalau saya ditegur orang, saya gak usah ke sana merasa terancam. Gak usah ke sana. Saya berhenti dulu. Ya, di fase apa? Kalau saya ditegur. Kalau saya dibilangin, berarti saya dikasih. Berarti orang itu peduli sama saya. Dia tidak menyerang saya. Make a decision. Jadi waktu itu terjadi lagi, kelakuan kamu berbeda. Kenapa? Karena pikiran itu induk dari perbuatan kita. Ini blind spot yang pertama. Nah kalau kita otak depannya gak pernah dilatih, makanya gak heran. Cara kita memproses segala sesuatu pasti rusak. Ya, cara kita nangkep sesuatu pasti rusak. Betul? Nah ini cara yang salah nangkep nih begini. Nah. Gak usah dijelaskan lebih lanjut, oke? Nah ini jarang dipakai ya, prefrontalnya kurang aktif. Ya, lihat, kok begitu kita ketawa ya? Karena apa? Aneh ya cara berpikirnya. Tapi ada, kenapa? Prefrontalnya tadi kurang dipakai secara benar. Ya, makanya kita kan suka terheran-heran ngelihat orang kok bikin keputusan kok dodol banget ya. Keputusannya aneh ya gitu ya. Kok kita nggak pikirin ya? Kita nggak pernah terpikir untuk itu. Betul? Kita nggak terpikir untuk membalas. Kok ini orang balas ya?
Kalau orang jahat dia kok bales ya, gitu ya. Kita kalau ngutang pinjam uang kan bawaannya bayar, misalnya begitu ya. Kok ini ada ya orang ngutang, habis itu dia amnesia. Kita tagih, dia yang marah. Bagaimana sih bang? Kok bisa sih bang? Jawabannya enak, bisa. Kok ada sih orang kayak gitu? Dia bilang apa? Ada. Saya ngerti sekarang karena ternyata itu mungkin prefrontalnya itu ada kerusakan gitu. Atau jarang dipakai ya kan? Jarang dipakai dengan benar ya. Nah yang kedua apa? Blind spot kita. Affective ya. Emosi, hati, perasaan. Ya oke lah. Ya. Nah tentang perasaan, apa firman Tuhan bilang? Firman Tuhan itu keren ya. Dia udah pikirin segala sesuatu. Dia bilang apa? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati, emosi. Ingat ya, minggu pertama Gideon bilang pikiran itu ada dua asalnya. Pikiran dari memang akal kita, sama yang kedua pikiran di hati kita. Tapi kalau Anda pakai bahasa Inggris waktu orang bilang heart itu juga artinya salah satunya mind. Jangan pusing, gak usah. Ada pikiran di akal, ada pikiran yang berasalnya dari hati. That's it. Ya. Nah, hati juga perlu nih, gitu. Makanya Tuhan bilang, hadap hati Allah dengan apa? Hati tulus ikhlas. Tahu tulus ikhlas? Apa adanya, sincere, murni. Ya. Dan dengan keyakinan yang teguh. Bukan hanya iman, tapi hati juga mesti murni waktu menghadap Allah. Makanya kita baru ngerti, kenapa ada firman. Yesus bilang apa? Kalau kamu lagi mau apa? Mempersembahkan sesuatu di mezbah, kamu teringat perkara kamu sama saudara kamu, tinggalin dulu itu. Kenapa? Menghadap Allah, hati ternyata harus tulus ikhlas. Ya, murni. Dan ini, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari apa? Hati nurani yang jahat. Ya, conscious, itu juga hati nurani, itu soal akal. Ya toh, alam sadar yang jahat itu dibersihkan. Ya, tubuh kita telah dibasuh dengan apa? Air murni. Air murni itu firman. Gak ada yang lain. Jadi mau punya hati nurani yang murni, mau punya hati tulus ikhlas, mau ndak mau kita harus penuh sama firman. Minta firman itu menyelidiki kita. Itu namanya basuh. Ya, itu kata figuratif. Emosi, ya. Nah, emosi kita lihat kalau di otak itu tuh. Nih. Yang mengatur emosi kita. Sepentol kacang gini. Tapi dia menguasai, menentukan seperti apa kita akan berpikir. Ya. Nah, di dalam amigdala itu, yang segede kacang itu, disitulah fungsi emosi dikerjakan. Ada 6 emosi utama, itu ya, happy, ya, ta? Ya, ya, fear, takut, ya. Lalu apa? Disgust, rasa jijik, ya. Lalu anger, rasa marah, sad, rasa sedih, surprise, terkejut, kaget. 6 emosi utama manusia itu diolahnya di situ, di dalam amigdala. Makanya amigdala kita harus sehat, ya. Kalau Anda stres dan Anda ikuti stres Anda sampai bahkan jadi depresi, itu yang merusak amigdala kamu. Makanya orang depresi gak bisa beremosi dengan benar, betul? Kita lagi happy, suasana lagi happy, dia nangis sendiri. Punya masalah soalnya di emosinya, dia gak bisa memfunction amigdalanya dengan benar. Ya, gitu. Orang bikin baik, harusnya kan kita happy, betul? Ya orang traktir kita harusnya kita happy. Kita malah apa? Misalnya apa? Curiga. Jangan dia ada maunya. Nggak mau ah. Ya, itu terjadi kerusakan amigdala tuh di situ. Makanya untuk nah ada pertanyaan kemarin bagus juga ya.
Amigdala yang sehat itu bagaimana Bu? Dari mana dia asalnya amigdala yang sehat? Tentu yang pertama gizi, nutrisi. Perhatikan apa yang kamu makan karena itu berpengaruh untuk kesehatan amigdala. Amin. Makan babi bagus. Orang makan babi jadi pintar. Tapi kebanyakan makan babi jadi bodoh dia Pak. Cireng, apa itu cireng? Saya bilang sama Matilda zaman dulu, gimana kamu mau berpikir cerdas, makanannya cireng. Sagu, gak ada nutrisinya Satu kali dengan bangga kita ke satu restoran, dia bilang, Mami cirengnya ada kejunya kok. Tetap cireng. Kalau Riani beda, bumbu kacangnya enak ya cirengnya. Ada proteinnya, oke lah. Tapi please, perhatikan apa yang kamu makan, perhatikan apa yang kamu minum. Ya, supaya sehat. Supaya bisa beremosi dengan benar. Amin. Ya. Lalu yang ketiga, area blind spot kita apa? Perkataan. Kayak tadi ya, kita enggak tahu bahwa kata-kata kita ternyata menyakiti orang. Ya toh, perlu orang lain melihat itu, mengingatkan kita. Ya. Ayo kita baca sama-sama Yakobus 3 ayat 2, 1, 2, 3. Sebab bersalah satu hal, sedikit hal, banyak. Lanjut. Yang kita bersalah dalam banyak hal. Hal apa? Perkataan ternyata Bapak Ibu. Makanya firman kan juga bilang ya, banyak berkata-kata, banyak pelanggaran. Ya toh? Ya. Makanya waktu saya bilang, Riko, pertama-tama nih waktu baru kenal, kamu terlalu banyak bicara, marah dia pulang. Padahal waktu di depan masih ternyata dalam perjalanan pulang dari resto ke Cibinong dia baru marah. Amigdalanya ada yang terganggu waktu itu ya. Dan prefrontal cortexnya waktu itu belum sehat ya. Mudah-mudahan setelah 2 tahun kita berjalan tambah sehat, amin. Ya, gak ada lagi ya begitu ya. Depan lain, belakang lain gak ada ya. Haleluya. Loh ya, ini firman udah ngomong, makanya ini dong, aware ya. Kita bersalah dalam banyak hal perkataan. Makanya firman bilang, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Dengan kata lain apa? Seseorang yang terampil mengekang. Perkataan, mengekang itu apa? Tali kekang. Tali kekang tahu ditaruh di mana? Di mulut, betul? Kuda itu lambang keliaran. Gak ada tikus dipakein kekang, gak ada. Gak ada, anjing aja gak pakai kekang. Kimba itu gak pernah pakai kekang. Itu berangus namanya. Ya, gak ada binatang lain yang pakai kekang itu kuda dan keledai. Kenapa? Itu 2 binatang susah diatur. Yang satu bebal, yang satu liar. Nalurinya pengen bebas saja, lompat ke sana kemari. Tuan atas dirinya. Dah, makanya perlu ditaruh kekang. Karena di situ salah dalam banyak hal. Ya, bridle, kekang. Nah, firman apa? Bilang, barang siapa? Bukan tidak bersalah. Saya nggak ngerti kenapa firman Indonesia ini menuntut kita seperti pribadi yang sempurna gitu. Enggak. Kalau bahasa aslinya, siapa yang terampil mengekang perkataannya. Ya. Nah, berarti dia dapat mengendalikan apa? Seluruh dirinya. Bahasa aslinya apa? It means karakternya itu dewasa dan bertumbuh dengan benar, bertumbuh dengan utuh. Keren ya? Bukan sempurna, sempurna kita kan takut jadinya. Gak bisa bikin salah toh? Ya toh? Enggak. Kekang itu. Ya. Lalu area blind spot yang keempat, apa tindakan kita? Ya, firman bilang, maka kata Tuanku itu kepadanya. Ingat ini episode 125, hamba 1, hamba 2, hamba 5 yang dipercayakan.
Terakhir dia bilang nih kepada hamba yang 2 dan kelima, ya, baik sekali hai hambaku setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu. Bahasa Indonesianya terjemahan gitu ya. Padahal bahasa Inggrisnya keren. Aku akan put you in charge. Aku akan menjadikan kamu pemimpin, memberikan kamu wewenang dan otoritas, status. Makanya jangan malu-malu yang gak perlu-perlu. Kalau karena kita melakukan hal yang benar, bisa dipercaya tanggung jawab dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan. Bagus, lalu kamu dipromosi, dapat status, berjabatan, sehingga ada otoritas, ada wewenang menyertai jabatan itu. Gak usah minder, gak usah mengecilkan diri yang gak perlu, gak usah. Sadari itu datangnya dari Tuhan. Supaya apa? Supaya apa? Kita masuk ke dalam perkara yang lebih besar. Tanggung jawab lebih besar. Simple. Kamu setia tanggung jawab kecil, kamu dipercaya tanggung jawab besar. Kamu gak bisa dipercaya tanggung jawab kecil, jangan harap kamu dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Itu hukum ilahi. Simple. Makanya kita gak usah iri sama teman-teman kita. Ya, yang dipromosi naik-naik, coba selidiki, jangan-jangan. Karena memang mereka mengkultivasi, memperbaiki, mengupgrade kualitasnya setiap saat. Jangan marah. Tiba-tiba kamu gak dipercaya, jangan marah. Coba berhenti sebentar, selidiki. Jangan-jangan karena memang saya gak bisa dipercaya. Dikasih tanggung jawab satu, gede kepalanya minta ampun. Kami mendisiplin beberapa anak rohani. Kenapa? Kami lihat baru diangkat Tuhan sedikit udah gede kepala. Jadi gak bisa dinasehatin. Ini berbahaya buat masa depannya. Kami bilang kamu istirahat dulu. Kamu berhenti dulu. Stop dulu. Apa yang kamu lakukan stop. Bukan kami jahat. Enggak. Ini punya siapa? Ini bukan punya kita ini. Tapi kami bertanggung jawab untuk jiwa kamu. Dan kami melihat ada yang berbahaya di situ. Jangan marah kalau ada orang kasih tunjuk itu. Ada orang lebih baik dari kita. Amin. Perbuatan penting. Nah makanya begini, karena pikiran adalah induk dari perbuatan-perbuatan kita. That's why tadi area blind spot yang pertama harus sehat. Amin. Ya. Blind spot yang kelima. Apa? Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu tapi jangan balas jahat dengan jahat. Tapi balas jahat dengan kebaikan. Kalahkan. Malah kata-katanya gitu ya. Kalahkan. Amin. Ya. Itu foto pemenang dunia, kejuaraan dunia, Funniest Animal Wildlife 2023. Mungkin ada sesuatu terjadi, terus ada satu burung yang provokator. Nah itu yang di tengah itu lagi diambang respon itu. Dia lagi pakai frontal cortexnya, dia lagi dalam proses membuat keputusan. Dia mau ikut dengan provokasi si burung satu, atau dia mau menentukan respon sendiri. Burung yang satu cuek sama keadaan. Coba tanya kiri kanan, kamu masuk golongan yang mana dari ketiga itu? Ya. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi kalahkan yang jahat dengan yang baik. Ya, ada satu nasihat dari guru saya, dia bilang begini, beresponlah benar. Karena dari cara kita merespon, kita mengetahui pikiran-pikiran apa yang ada di dalam kita, perbendaharaan apa yang kita isi. Ya, waktu kamu ditegur, kamu marah, menyerang balik orang yang menegur kamu, sebenarnya respon demikian, itulah kamu.
Respon kita menunjukkan siapa kita. Acara-acara ini nih, tiap minggu ke gereja, dengar firman, pemuritan, betul? Bagus? Bagus. Tapi dia belum kelihatan seperti apa dia di dalam kamu sebelum kamu menunjukkan respon. Respon yang sejati itu bukan waktu lagi gini, damai, tenang, normal. Enggak. Dalam keadaan tertekan, perhatikan respon itu. Kamu lagi cari jodoh, jangan perhatikan laki-laki waktu dia lagi baik. Enggak, bisa menipu. Tapi perhatikan respon dia waktu dia lagi berkendara, terus disalib orang. Demikianlah dia sebenarnya. Apa yang keluar dari mulutnya? Waktu dia lagi difitnah sama orang, apa yang keluar dari mulutnya? Cara kamu memilih jodoh itu dia. Perhatikan responnya saat dia tertekan. Itulah siapa diri kita sebenarnya. Itulah menunjukkan firman yang kita dapat selama ini. Apakah firman itu benar ada dan bekerja? Atau firman itu ternyata di dalam kita hanya gantungan belaka. Pajangan belaka. Amin. Respon. Beresponlah benar sekalipun orang dan situasi tidak benar. Respon gak bisa direkayasa Bapak Ibu. 3 detik pertama respon kita itu adalah siapa kita yang asli. Selanjutnya lebih dari 3 detik itu respon rekayasa. Oke? Jadi udah ya, 5 area blind spot itu ya, pikiran. Ayo kita baca sama-sama dari atas, 1, 2, 3. Pikiran, emosi, hati, perkataan, tindakan, dan respon kita. Itu area blind spot kita. Nah sekarang ada apa? Tanda-tanda kelemahan bisa jadi kejahatan. Saya kasih tahu beberapa ya. Ini yang vital dan fatal saja. Mudah-mudahan ini bisa jadi prinsip. Karena selanjutnya tips-tipsnya itu Anda yang mengenali sendiri. Oke? Ini tadi critical point. Titik kritis kita. Kayak tadi ya contohnya ya saya ya. Titik kritis saya itu waktu jam 12 siang. Masa makan siang. Dan waktu saya menstruasi. Itu titik kritis saya. Ya, banyak titik kritis yang lain. Mungkin apa? Waktu lagi nggak pegang uang, titik kritis itu ada. Lagi ada uang, orangnya baik. Begitu bokek norak. Apa aja dibanting tiba-tiba. Dulu saya mengetahui isi dompet suami saya nggak usah, saya intip-intip nggak usah. Lihat aja kelakuannya tiap hari. Kok tiba-tiba nggak ada alasan, jebret, lagi bokek nih, nggak usah minta apa-apa cak, gitu. Iya, itu titik kritisnya bokek ya. Makanya saya harus berdoa, Tuhan, kami nggak boleh miskin. Iya toh. Kenali. Sebab gini, kalau titik kritis kita nggak latih, kita nggak kerjakan, nggak kelola, maka gini, jadi kebiasaan buruk, marah-marah, kebiasaan buruk toh. Ya, ngamuk-ngamuk tuh kan marah bisa saja, tapi kalau udah marah-marah kan kebiasaan buruk. Dan kebiasaan berarti begini, polanya terulang selalu. Setiap kali situasinya yang sama menimpa, pola itu akan keluar. Nah, itu udah jadi ikatan, hati-hati. Betul ya? Ya, kalau dibilangin tersinggung, itu bad habit itu. Bad habit tersinggung. Jadi jangan ini, saya kan orangnya peka. Enggak. Ada yang salah dalam diri kamu. Ya. Terus apa? Emosionalisme. Dikit-dikit emosi. Jadi bukan emosional lagi, emosionalisme. Udah jadi aliran. Ya. Dikuasai sama emosi. Apa? Kamu gak sadar kamu sedang membuka banyak jebakan-jebakan di dalam hidup kamu. Ya toh? Orang gampang. Ngomong aja gini sama Esther, dia pasti ngamuk. Untuk pencemooh, itu senjata yang paling ampuh untuk menjatuhkan Esther. Betul? Otoriter itu dimulai dari itu tadi, kelemahan ya. Gak bisa mengelola
otoritasnya dengan benar, itu sebenarnya kelemahan. Tapi kalau nggak dikelola itu lagi bisa jadi kejahatan. Apa itu? Power abuse, penyalahgunaan kekuasaan, power abuse. Gitu. Semau-maunya. Gini ya, tapi Pak itu keputusan kurang bijaksana. Saya yang memutuskan, power abuse sudah. Nggak mau dengar pertimbangan orang. Apalagi kepahitan. Kepahitan itu bisa jadi dosa ya. Kepahitan sebenarnya kan karena terlalu sensitif, betul? Kesulitan berpikir dan bertindak, berespon dengan benar. Waktu disakiti, dia memutuskan untuk meresapi sakit itu. Bukannya untuk melepaskan pengampunan dengan segera. Ada orang-orang kayak gitu, ada itu tadi yang prosesnya gak lancar itu. Ya. Nah, tapi kalau dibiarkan terus menerus karena mohon dimaklumi, mohon dimengerti gak heran tindakannya akan jahat. Kepahitan, minimal kejahatan apa? Gosipin pemimpin, gosipin orang yang bikin dia pahit, gosipin pemimpin yang bikin dia pahit. Itu baru menggosipkan, belum memfitnah. Evil act, perbuatan jahat. Terus apa lagi? Lust, nafsu ya. Ya, kedagingan itu loh. Oke? Akhirnya apa? Dosanya, tindakan-tindakan abnormal itu tadi. Balas. Pokoknya ya, orang baik sama gue baik 2 kali lipat. Tapi jangan sampai orang gak baik sama gue. Wah, gue bukan balas 2 kali lipat, gue babat dia. Waduh, itu pikiran abnormal itu. Ya, dulu kita abnormal sekali ya. Oh iya, ya. Lihat kenapa? Karena itu nafsu, kedagingan, minta dihargai itu loh. Begitu menguasai. Oh iya, kalau perempuan apa nafsunya? Macam-macam. Ya kan? Belanja, membabi buta. Belanjanya gak salah, membabi butanya yang masalah. Iya kan? Perlu nih papi, HP-nya iPhone 12 udah agak ketinggalan. Apanya sih yang ketinggalan? Semua masih bagus. Gak ada feature actionnya di kamera. Kalau iPhone yang 15 sekarang ada feature actionnya. Jadi kalau kita syuting lari-lari, itu gambarnya tetap stabil. iPhone 12 gak ada feature action. Enggak, ini bukan pesan dalam pesan. Ini imajinatif saja. Percakapan ini, lihat ya. Akhirnya apa? Gak ada uangnya sayang. Lu hotel dong yang rajin. Abnormal itu. Betul? 18 kali khotbah dapat iPhone 15 satu. Ya. Atau aduh jadwal khotbah saya tidak sebanyak itu sayang. Pay later. Itu makin abnormal. Dikit-dikit pay later, itu abnormal ya. Jangan anggap enteng itu. Doyan ngutang. Doyan aku laku apa itu namanya itu. Saya lihat buset deh. Daftar. Gampang sekali. Notifikasinya keren. Kamu mendapat privilege untuk Shopee Pay Later sampai 12 juta. Kalau tuh 12 juta gua ambil, gua nggak ngutang, itu baru privilege. Tapi kalau gua pakai 12 juta habis itu gua mesti megrek. Cuma karena itu tadi tuh nafsu. Kekinian yang harus dikenyangkan supaya tren, supaya nggak kelihatan seperti hamba Tuhan yang ketinggalan zaman. Itu abnormal itu. Kita nggak ada di sana. Amin. Coba pastikan, bilang sama dirimu, saya nggak ada di sana. Hipokrit itu masih kelemahan itu. Depan lain, belakang lain, ya latihan lain, main lain. Nah, itu hipokrit, dia masih hanya jadi kelemahan. Ya, karena kan urusannya sama diri sendiri ya enggak. Tapi kalau kamu pupuk kebiasaan itu terus, waktu kamu berhadapan sama orang lain, pastikan gini, kamu pasti berbohong. Kenapa? Minimal orang hipokrit itu kan, hipokrit istilah teater, Bapak.
Apa itu? Zaman dulu orang kalau mau muncul, sekarang kan aktor kita ada film, ya toh? Dulu belum ada teater. Jadi mereka apa? Pakai topeng. Pakai topeng. Padahal hidupnya lagi hancur karena baru diputusin pacar, istrinya tinggalkan dia. Tapi waktu dia tampil dia mesti pasang topeng yang ketawa itu. Makanya dia bilang aktor itu dulu bukan aktor, sekarang kita sebutnya aktor. Dulu disebut hipokrit. Kenapa? Karena begitu dia lepas topengnya, belum tentu dia se-happy topengnya. Hipokrit. Dari situ istilah munafik berasal. Topeng lain, aslinya lain. Pupuk. Jalanin terus kayak begitu. Bohong. Bahkan ada bohong yang sudah sampai ke tulang karena sudah saking terbiasanya. Itu namanya pathological liar. Pembohong yang patologis. Sampai nggak bisa lagi dia membedakan mana benar mana fantasi. Pembohong. Hati-hati ya. Ya, jangan anggap enteng kelemahan-kelemahan kita. Oke? Ya. Ya. Nah, dari mana? Akar kelemahan itu dari mana? Yang pertama begini, hilangnya identitas. Ya Roma 3:23 gini, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah itu, yang hilang itu dari manusia waktu kita berdosa adalah kemuliaan Allah. Itu identitas, makanya tadi menarik sekali ya. Kita tahu sekarang Tuhan, kami tahu sekarang. Kami bukan mulai dari nol, kami mulai dari kemuliaan. Sebab dari situlah kita berasal. Semua benih kehidupan itu berasal dari kemuliaan. Bagaimanapun terjadinya. Mau kamu waktu bikin kehidupan itu di bawah pohon mangga ketangkep hansip. Tapi waktu jadi kehidupan, padahal kamu belum diberkati. Dia tetap kehidupan itu berasal dari kemuliaan. Karena iblis gak bisa menciptakan kehidupan. Hanya Allah yang bisa. Caranya aja yang kadang-kadang tidak mulia. Makanya perlu pertobatan. Oke? Ya, terus dari mana lagi akar kelemahan kita? Perbudakan duniawi. Terus menerus. Apa? Perbuatan daging itu ya. 1 Yohanes 2:16. Ada 3 nih. Ciri duniawi, apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu di-nurture terus, dipupuk terus gitu loh. Diminta dimaklumi terus. Ya, dari situ akar kelemahan yang jadi tumbuh bahkan jadi kuat. Dari situ. Ya, yang ketiga tentu hamartia. Ya, 2 Timotius 3 ayat 2. Coba salah satu baca 2 Timotius 3 ayat 2. Esther bisa baca suara keras. Meleset dari sasaran. Alias dosa. Apa itu? 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. 2 Timotius 3 ayat 2. Iya, 2 Timotius. Tidak mempedulikan agama. Ya, tidak mempedulikan. Itu tuh ciri hamartia tuh. Nah, sekarang bagaimana dong? Melepaskan diri dari situ. Break free, gimana caranya? Simpel. Ya, sederhana. Ya, yang pertama kita butuh kuasa darah Yesus. Akui itu. Pakai kuasanya. Jangan cuma terima selesai. Enggak, pakai itu. Sama apa yang kedua? Firman Tuhan. Perkatakan firman. Ya. Kuasa darah Yesus, iblis telah dikalahkan oleh yang pertama, kuasa darah Yesus. Darah Yesus. Makanya gak apa-apa sih kalau Anda lagi, kemarin Pak Roni udah pesen ya sama kita ya. Ya, blind spot itu terus menerus tuh terjadi, berlangsung di dalam kita.
Tapi blind spot kita harapkan nggak blind terus dong gitu, melek dong gitu kan. Itu gunanya nih kita bersama-sama supaya blind spot nggak jadi blind spot lagi. Tapi kita ketahui supaya kita bisa kelola, supaya kita beresin. Nah tapi begini, dia bisa kumat-kumat lagi nggak? Bisa banget. Nah setiap kali kumat apa yang kita kerjakan gak bisa yang lain. Yesus sudah kasih contoh, betul? Ya karena dia Tuhan dan dia sudah lakukan itu. Makanya gini, hanya oleh darah Yesus iblis dikalahkan. Wahyu bilang begitu, gak ada yang lain. Makanya gak apa-apa, Tuhan jangan, aku gak lupa. Darahmu sudah tercurah buat aku. Ini yang kayak begini-ginian nih gak perlu lagi nih Tuhan. Sebab aku basuh pikiranku dengan kuasa darah Yesus sekarang. Aku sucikan pikiranku dengan kuasa darah Yesus. Aku basuh emosiku ini loh Tuhan. Ada kuasa darah Yesus yang juga mengalir di hatiku. Basuh aku. Untuk setiap akar kepahitan aku cabut, aku buang. Dan gantikan Tuhan dengan kebenih kebenaranmu. Benih yang baru. Sucikan dengan darah Yesus. Gitu ya. Jangan juga dikit-dikit lata kan. Bececeran di mana-mana darah Yesus. Kejepit pintu darah Yesus gitu, ya kan, kebanting pintu situ darah Yesus, bececeran darah Yesus di mana-mana. Enggak, dia nggak semurah itu. Tapi kuasanya yang sangat agung itu pakai waktu kita lagi kelemahan kita itu muncul. Dan jangan diam, perkatakan firman. Aling udah bilang ya kemarin ya, bukan hanya pikirkan yang benar, yang suci, yang mulia. Apa? Yang suci itu apa? Yang mulia itu apa? Yang lagi cocok sama keadaan kamu sekarang. Filipi 4 ayat 8 itu firman. Tapi gini, cari dong firman yang cocok sama situasimu gitu. Jangan cuma itu mantra. Kalau kita sebut firman tanpa kita ngerti itu hanya mantra. Tapi gini, aku gak akan takut. Kenapa? Bukan sekadar gini, kan disuruh Tuhan pikirkan semua yang mulia, yang kudus, yang sedap didengar. Gak begitu dong, lu kadrun. Aku gak usah takut, karena firman Tuhan bilang, kita tidak pernah diberi roh ketakutan. Tapi roh yang mendatangkan kasih, kekuatan dan ketertiban. Oleh karena firman itu, aku memutuskan sekarang, aku tidak akan takut. Oh kecurian, habis dong emai. Semua tabungan emai habis, emai gak punya apa-apa. Siapa bilang kamu punya apa-apa? Aku tidak takut Tuhan, sekalipun uang gak ada. Tapi aku punya penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Seperti dia menjaga satu bangsa, itu juga dia jaga diriku. Penjaga bangsa-bangsa menjaga diriku, masa kan aku takut? Itu. Amin. Ngomong, jangan diam. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Oleh sebab itu aku perintahkan semua sel tubuhku, bangun kamu. Gak boleh lemes-lemes. Karena bilur Yesus sudah ada di kamu. Amin. Pakai firman. Blind spot, kenali. Selidiki. Amati, kelola itu. Tangani itu dengan benar. Dengan bantuan Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus. Let's pray. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Mendisiplin pikiran kami. Menjadi selaras dengan Yesus. Kami diperlengkapi lagi. Lebih tajam. Lebih jelas. Dan kiranya Roh Kudus untuk apa yang kau install di dalam kami. Baik secara lahiriah maupun rohaniah. Terima kasih Abah, Engkau memberikan kami otak yang sehat. Bapak Ibu boleh pegang area kepala. Kami memberkati pikiran kami. Kami memberkati alam sadar dan alam bawah sadar kami. Kami nyatakan hari ini, setiap proses-proses dan fungsi-fungsi yang salah, yang bekerja tidak seperti yang Tuhan mau selama ini. Kami nyatakan tahir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali kepada proses yang benar. Kami berfungsi
dengan cara yang benar, yang seperti Tuhan mau. Sehingga kami berpikir dengan benar, merasa dengan benar, mengolah pikiran-pikiran kami dengan benar, memampukan kami bertindak dan berespon dengan benar. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan untuk siang hari ini, terus ingatkan kami apa yang harus kami lakukan selaras serupa dengan Engkau. Itu tujuan kami. In Jesus name we pray. Sama-sama kita katakan amin.